Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu sistem integumen. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Herdiana Dwi Ardianti, NIM 80, dan dua teman saya, Karinda Puspa Mentari, NIM 103, dan Ikatama Novita Bakti, NIM 110. Baik, kita akan mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan di kelompok kami ini ada 3. Yang pertama yaitu tentang struktur dan anatomi sistem integumen pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu tentang beberapa penyakit dalam sistem integumen manusia. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan bioteknologi dalam sistem integumen manusia. Untuk slide selanjutnya, nah, sistem integumen. Jadi apa sih yang teman-teman tahu tentang sistem integumen itu? Nah, jadi sistem integumen itu sendiri merupakan suatu sistem organ yang terdiri dari kulit dan segala struktur aksesorisnya, seperti rambut, kuku, dan berbagai macam kelenjar. Nah, kemudian apa aja sih fungsi dari sistem integumen? Nah, jadi fungsi sistem integumen itu yang pertama yaitu merupakan penghalang patogen dan bahan kimia. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan tentang kulit. Nah, jadi dari keseluruhan organ tubuh kita nggak ada yang lebih mudah terekspos kecuali kulit. Jadi di kulit ini itu kan ada di bagian luar sendiri. Jadi dia itu akan mudah jadi dia itu yang paling mudah mendapatkan infeksi, kemudian penyakit dan luka. Nah, kemudian kan lokasi kulit ini ada di luar. Nah, meskipun lokasi kulit ini ada di luar, ini akan membuat kulit ini rentan gitu. Ya, karena lokasinya ada di luar, jadi kan dia yang paling sering terdampak dengan lingkungan langsung gitu. Jadi dia tuh rentan terhadap dampak dari trauma, dampak dari cahaya matahari, kemudian dampak dari mikroba dan polutan di lingkungan. Nah, namun kulit ini memiliki fitur protektif yang mampu menghindarkannya dari kerusakan. Kemudian di sini karena visibilitas dari kulit itu dapat merefleksikan emosi dan beberapa aspek dari fisiologis normal seperti memerah. Nah, ya, jadi kulit kita itu kan biasanya kita tahu kalau misalnya kita merasa malu gitu, itu kan kulit kita bisa berubah jadi merah gitu ya. Nah, perubahan pada kulit ini bisa mengindikasikan bahwa ada ketidakseimbangan homeostatik di dalam tubuh kita. Nah, contohnya, misalnya kalau kita membicarakan tentang ini, contohnya itu kulit yang biru itu dapat mengindikasikan terjadinya hipoksia. Jadi ketika kulit kita biru itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya hipoksia atau kekurangan oksigen pada level jaringan. Nah, ini juga bisa menjadi tanda bahwa terjadi kegagalan jantung dalam tubuh kita. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, perkenalkan, nama saya Karinda Puspa Mentari, saya NIM 103. Selanjutnya yaitu fungsi dari kulit. Fungsi dari kulit ada 3, yaitu mengatur suhu tubuh, selain itu juga bisa melindungi tubuh dari lingkungan luarnya, dan mendeteksi sensasi dari lingkungannya.
baik itu panas, dingin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur dari kulit dan jaringan-jaringan subkutan yang ada di dalamnya. Jadi kulit ini memiliki 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis di sini, lalu lapisan dermis, dan jaringan subkutan yang ada di sini. Jadi untuk di bagian epidermis itu terdapat beberapa kelenjar atau beberapa lapisan kulit. Jadi di sini ada pori-pori kulit sebagai ruang untuk keluarnya keringat. Lalu ada stratum germinativum, ada stratum corneum juga di sini. Dan ada papillary layer yang terdapat kapilar atau kapiler, jaringan kapiler. Lalu di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan dermis, yaitu di sini terdapat beberapa kelenjar. Ada kelenjar keringat atau eccrine sweat gland. Juga ada di sini ada kelenjar minyak, yaitu sebaceous gland. Lalu ada reseptor dari beberapa stimulus, ini berupa sentuhan. Lalu ada folikel rambut di sebelah sini. Lalu ada reseptor yang lain berupa reseptor tekanan. Lalu ada di sini saraf, jaringan saraf. Lalu juga terdapat muscle, pilomotor muscle atau otot. Dan untuk jaringan subkutan terdapat banyak sekali susunan lemak di sini. Selain itu juga terdapat nerve atau syaraf-syaraf. Ada arteri dan vena juga. Seperti itu. Lanjut, yaitu sekarang ini merupakan gambar sayatan membujur kulit. Jadi jika dilihat melalui mikroskop, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi jaringan epidermis ditandai di yang paling luar, lalu ada dermis. Di dermis terdapat bagian papillary dan retikular. Lalu di sini juga terdapat kelenjar minyak untuk membasahi si rambutnya ini. Lalu ada juga di sini ada akar rambut dan ada folikel dari rambut. Nah, ini beberapa lapisan di kulit ini memiliki beberapa bagian-bagian lagi. Nah, di bagian epidermis ini ada stratum basal. Nah, stratum basal merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari satu baris keratinosit kuboid atau kolumnar. Jadi sel-sel induk menjalani pembelahan sel untuk menghasilkan keratinosit yang baru. Lalu juga ada sel Langerhans dan sel Merkel terbesar di antara keratinosit tersebut. Lalu untuk spinosum, stratum spinosum ini memiliki beberapa baris keratinosit di banyak sisi, mencakup proyeksi sel melanosit dan Langerhans. Untuk yang granulosum, dia memiliki beberapa baris keratinosit yang pipih, di mana nukleus mulai berdegenerasi, sel-selnya mengandung keratin, pewarnaannya gelap, dan terdapat butiran pipih yang melepaskan lemak atau lipid, serta sekresi anti air. Jadi dia ini bisa menghasilkan lipid atau lemak yang dapat membuatnya anti air. Lalu ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini hanya ada di kulit tebal yang berada di ujung jari, lalu ada juga di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ini terdiri dari beberapa baris dari keratinosit yang mudah mati atau sel kulit mati, dan dia itu pipih.
Lalu untuk yang korneum, stratum korneum ini memiliki banyak sekali sel kulit mati dan keratinositnya datar yang sebagian membesar dan mengandung keratin. Lalu untuk di bagian dermis ada dua, seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu ada papillary region dan reticular region. Nah, papillary region ini dia bagian pangkal dermis. Jadi dia ini terdiri dari jaringan ikat alveolar dengan serat elastis dan papila dermal yang menampung kapiler, sel-sel sentuhan, dan ujung syaraf bebas. Jadi di sini terdapat banyak reseptor ya dari sel-sel syarafnya itu. Lalu untuk yang retikular ini dia itu bagian yang lebih dalam dari dermis. Dia ini terdiri dari jaringan ikat yang padat yang tidak teratur dengan bandel kolagen dan serat yang elastis. Dan terdapat jaringan adiposit dan ada folikel rambut. Lalu juga terdapat saraf-saraf di sana, saraf yang bebas. Lalu terdapat kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak dan kelenjar sudoriferus atau kelenjar keringat. Nah, untuk yang bagian hipodermis, bagian yang paling bawah itu kebanyakan terdiri dari pembuluh darah dan jaringan lemak. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit ini dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar payudara, kelenjar keringat, dan kelenjar subasea. Nah, kelenjar payudara ini terletak di sekitar papila mamae atau disebut dengan puting. Nah, di sekitar papila mamae ini terdapat areola mamae yang mengandung kelenjar sebasea Montgomery. Kelenjar sebasea Montgomery ini berfungsi untuk melindungi dan melicinkan puting susu saat bayi mengisap puting susu tersebut. Kemudian kelenjar keringat, terdapat 2 macam kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Nah, kelenjar keringat ekrin ini terletak di seluruh bagian tubuh. Sedangkan kelenjar keringat apokrin ini hanya terletak di ketiak saja. Selanjutnya yaitu kelenjar subasea. Nah, kelenjar subasea ini berfungsi untuk mensekresikan sebum yang bermanfaat untuk pemeliharaan kesehatan kulit. Selanjutnya yaitu kuku. Kuku adalah suatu bentuk kulit khusus yang dibentuk oleh bagian kulit itu sendiri, yaitu akar kuku atau nail rod. Biasanya ada di jari tangan dan kaki. Kuku terdiri dari lapisan korneum atau lapisan tanduk yang berfungsi untuk melindungi jari yang kulitnya sensitif. Kuku akan tumbuh secara terus-menerus. Dan kuku juga memiliki kemungkinan bahwa kuku juga terdapat terkena jamur, yaitu yang disebut dengan jamur kuku. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kuku. Bagian kuku ada cuticula, ada nail rod, ada nail bed, ada lunula, nail body, dan kuku yang ada di luar. Kuku bebas. Kuku ini akan berproliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang bagian bawah akan menjadi dasar kuku dan akan diapit oleh lipatan kuku yang merupakan dinding kuku. Sel-sel stratum corneum akan meluas dari dinding kuku ke permukaan lempeng kuku yang disebut sebagai cuticula. Pertumbuhan kuku berlangsung sepanjang hidup manusia dengan pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Selanjutnya yaitu rambut. Rambut memiliki struktur yang berbeda dan tergantung letaknya pada tubuh. Di setiap lokasinya rambut memiliki bentuk dan ukuran yang khas. Sesuai dengan lokasinya, ada beberapa jenis rambut. Pada kepala
disebut dengan rambut kepala, pada ketiak disebut dengan rambut ketiak, dan pada kemaluan disebut dengan rambut kemaluan. Rambut kepala dan rambut kepala pria dan wanita memiliki struktur yang sama, tetapi proses kebotakan lebih banyak dialami oleh pria, cenderung lebih banyak pria jika dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan adanya kaitan dengan hormon testosteron yang dimiliki oleh pria. Kumis dan jenggot juga berhubungan dengan hormon seks pada pria. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan kumis pada laki-laki yang baru memasuki fase pubertas. Selanjutnya, selanjutnya yaitu rambut ini terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang berada di bawah kulit. Nah, akar rambut ini dibungkus oleh folikel rambut yang terbentuk dari bagian yang berasal dari epidermis atau epitel dan bagian yang berasal dari dermis, yaitu jaringan ikat. Selanjutnya, tentang struktur rambut. Nah, jadi rambut ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama ada medula, yang merupakan bagian tengah rambut yang longgar terdiri dari 2-3 lapis sel kubis yang mengkerut satu sama lain. Nah, kemudian dipisahkan oleh ruang yang berisi udara. Teman-teman bisa melihat di gambar yang ada di PowerPoint juga. Kemudian struktur rambut yang selanjutnya yaitu korteks. Jadi korteks ini merupakan bagian utama rambut yang terbentuk dari beberapa lapis sel gepeng, panjang, dan berbentuk gelombang yang membentuk keratin yang keras. Kemudian ada kutikula. Di sini pada kutikula ini terdapat pada permukaan selapis sel tipis jernih, dan kutikula ini tidak memiliki inti kecuali yang terdapat pada akar rambut. Selanjutnya yaitu tentang folikel rambut sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang folikel rambut. Nah, folikel rambut ini terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Nah, pada dasarnya folikel rambut itu pada bagian dermis terlihat menonjol, disebut dengan papila. Kemudian yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel saraf. Kemudian sel-sel germinal matrix atau puncak papila yang berproliferasi sehingga membentuk rambut yang akan terus tumbuh. Nah, bagian dari sentral papila puncak ini akan membentuk medula dan korteks rambut. Nah, bagian perifernya itu akan membentuk selubung akar rambut bagian luar dan bagian dalam. Nah, selubung akar yang di bagian dalam akan memiliki keratohyain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang ada pada sistem integumen. Contoh-contoh penyakitnya yaitu yang pertama ada luka bakar yang ada pada kulit. Nah, luka bakar ini biasanya dapat disebabkan oleh api atau panas bisa dapat berupa uap air atau api itu sendiri. Ada juga sinar matahari, dapat juga karena sengatan listrik dan dari bahan-bahan kimia tertentu yang bersifat korosif. Nah, ini ada contoh dari luka bakar. Di sini ada 3 tingkatan pada luka bakar. Jadi kita bisa lihat pada kulit yang normal tidak terdapat luka. Jadi pada stratum corneum, stratum germinativum, di bagian epidermisnya masih baik-baik saja, dan di bagian dermisnya di sini terdapat arteri. Lalu pada tingkat pertama dari luka bakar, bagian epidermisnya di sini akan memerah
karena api. Dan untuk di tingkatan yang kedua, dia terjadi inflamasi sama seperti tingkat 1, sama-sama terjadi inflamasi. Namun yang membedakan pada tingkat 2 ini terdapat seperti cairan yang keluar yang memisahkan antara stratum corneum dan stratum germinativum. Jadi di sini kulit akan mensekresikan air cairan. Lalu pada tingkatan yang ketiga, dermisnya itu sudah rusak, sudah sampai dermis, jadi akan menyebabkan lubang atau sampai berdarah jika menyentuh daerah arteri. Jadi di sini kita bisa lihat arterinya membengkak karena adanya paparan dari panas. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu kanker kulit. Nah, kanker kulit ini, faktor yang menyebabkan kanker kulit itu dapat disebabkan dari sinar matahari, karena kita tahu sendiri sinar matahari akan memancarkan sinar ultraviolet yang sebenarnya kurang bagus untuk kulit jika terpapar terlalu lama. Jadi untuk orang yang berkulit putih itu lebih berisiko terkena kanker kulit jika dibandingkan yang berkulit hitam. Dan gejalanya itu timbul luka terbuka dan berdarah, juga mengeluarkan cairan. Kemudian kering dan kembali terbuka lagi, muncul kemerahan dan terdapat benjolan atau nodul yang akan tumbuh semakin besar. Itu untuk yang jenis karsinoma sel. Dan untuk yang melanoma, itu biasanya berkembang di area tersembunyi atau yang sama sekali tidak terpapar sinar matahari. Jadi melanoma ini menjadi serius karena penyebarannya itu cepat dan dapat terjadi pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Bisa di paru-paru, hati, atau organ vital lainnya. Pencegahannya itu dapat dilakukan dengan pembedahan atau kemoterapi. Jika untuk pencegahan dari luar, kita bisa menggunakan tabir surya jika keluar rumah atau akan terpapar sinar matahari terlalu lama di siang hari. Jadi, tabir surya ini mengandung bahan kimia seperti PABA yang dapat menghalangi sinar UV dan mencegah sinar UV merusak ke jaringan kulit epidermis kita. Oke, untuk yang selanjutnya, ini merupakan contoh gambarnya. Jadi yang A ini merupakan contoh yang karsinoma sel. Jadi karsinoma ini biasanya ada di bagian yang tidak tersembunyi atau di bagian luar tubuh. Ini contohnya ada di wajah. Jadi bentuknya sedikit menghitam seperti itu. Jadi untuk yang melanoma, dia ini terdapat contohnya ada di ini, selah antar jari. Jadi selah antar jarinya akan terkena kanker kulit seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kutil. Jadi kutil ini biasanya disebabkan oleh virus yang menyebabkan epidermal sel membelas secara tidak normal. Nah, sehingga menghasilkan pertumbuhan pada kulit yang sering terangkat dan yang kasar atau berlubang di permukaannya. Biasanya terdapat pada tangan atau kaki. Cara untuk mencegahnya yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan pasien karena ini juga merupakan penyakit yang dari virus. Jadi sebisa mungkin harus menjaga kontak dan jarak. Dan harus juga menjaga kebersihan dan menjaga tubuh agar tidak lembab berlebihan supaya penularannya juga tidak langsung bisa memperlambat penularan jika kulitnya tidak terlalu lembab. Lanjut, ada eksim. Nah, eksim ini merupakan kelainan kulit dengan ciri peradangan atau bengkak. Jadi akan ada bercak kemerahan dan rasanya gatal. Eksim ini biasanya sering terjadi pada anak-anak. Hal yang menyebabkan itu bisa dari alergi terhadap beberapa hal tertentu. Semisalnya itu makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, ikan, atau susu tertentu. Atau juga dapat disebabkan oleh hal lain seperti debu atau serbuk dari bunga, serbuk sari, dan juga dapat disebabkan oleh rambut binatang.
Cara untuk mengobatinya itu dapat dilakukan dengan minum obat-obatan tertentu dan juga dengan menggunakan pelindung kulit seperti pelembab, tetapi tidak boleh berlebihan. Cara untuk mencegahnya itu menghindari konsumsi makanan yang memicu alergi. Jadi jika sudah diketahui memiliki suatu alergi, lebih baik tidak berani untuk memakannya dengan porsi yang banyak. Jadi takutnya nanti akan memicu alergi itu. Dan juga menghindari mandi dengan air panas. Jangan menggunakan sabun yang mengandung zat pemicu alergi, dan juga mencegah perubahan suhu dan kelembaban kulit yang ekstrim. Jadi usahakan kalau misalnya kulit atau tubuh kita terasa panas, jangan langsung menuju ke daerah yang dingin seperti ruangan ber-AC seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian penyakit impetigo. Nah, penyakit ini biasanya terjadi karena infeksi bakteri yang sering disebabkan oleh Streptococcus dan Staphylococcus. Biasanya ciri-cirinya ditandai dengan munculnya lepuhan-lepuhan yang mengandung nanah, dan ketika sembuh tekstur kulit akan mengerang. Infeksi impetigo ini dapat menular ke orang lain. Biasanya diatasi dengan memberikan salep dengan anjuran resep dari dokter. Selain itu juga diberikan antibiotik. Cara mencegah impetigo ini biasanya yaitu dengan sering melakukan cuci tangan, sering membersihkan barang yang kemungkinan terkontaminasi oleh sang penderita, dan menghindari penggunaan barang secara bersamaan dengan penderita. Kemudian lepu, demam, atau luka dingin biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang pada anak-anak. Ditandai dengan munculnya lepuhan biasanya di tepi bibir, kadang pula ditemukan pada jari-jari, dan memiliki sensasi terbakar. Lepuhan ini dapat sembuh secara cepat, dapat diatasi dengan cepat ketika sang penderita tidak dipicu dengan penyakit lain atau stres. Tetapi ketika si penderita dipicu oleh penyakit lain dan stres, maka lepuhan ini kemungkinan akan sembuh lebih lama. Selanjutnya yaitu penerapan sistem bioteknologi, sistem integumen pada bidang teknologi. Pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik dengan efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik ini berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Antibiotik menggunakan penisilin dari Penicillium untuk mengobati penderita penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Contoh penyakit kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus yaitu impetigo yang berada di slide sebelumnya. Kemudian antibiotik ini memiliki prinsip kerja yang sama seperti pestisida dengan menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme. Hanya saja targetnya adalah bakteri. Terima kasih.